aku ngecek putri kecilku ya, karena putri kecilku itu adalah anak yang paling aku khawatirkan ya. Awal sebelum berangkat umroh dia belum bisa baca Quran besar, jadi aku yang mengajarkan dia mengaji dari Iqra sampai Quran besar. Tetapi sebelumnya aku meminta Bu Ustazah untuk melancarkan ya, untuk di Quran besar ya. Kemarin sempat ngaji beberapa bulan ya, tapi sekarang aku ambil alih kembali buat diawasin, dipantau dan diajarkan ya. Jadi kalau sudah melihat perkembangannya lancar mengaji, jadi melihat dia sudah lancar, ya sudah, aku tarik kembali. Sekarang aku lagi yang mengajarkan ngaji ya, mengawasi. Itu juga alhamdulillah sudah lancar. Jadi aku paling, kalau aku repot, dia sendiri yang ngaji, tapi aku ngecek gitu ya. Aku harus selalu cek gitu, meskipun tidak tiap hari. Aku cek sampai di mana bisanya gitu, karena harus diperhatikan juga panjang pendeknya huruf Al-Quran ya di situ. Jadi guru pondasi seorang anak adalah lingkungan keluarga ya, ayah, ibu, karena ajaran yang ayah, yang ibu lakukan akan diingat seumur hidup sampai mereka meninggal gitu. Sampai begitupun yang aku alami ya dulu. Yang aku alami dulu, aku waktu kecil ayah langsung mengajarkan aku surat Yasin. Waktu itu malam Jumat ya. Jadi aku ikut-ikutan duduk. Dulu aku masih berapa tahun ya, kalau dibilang mau masuk SD ya, SD karena ayah juga suka rutin sholat berjamaah ya. Dulu di puskesmas tuh sholat berjamaah, ngumpulin anak-anak. Jadi di puskesmas itu selalu diadakan musola gitu, sampai di yayasan juga bikin musola. Jadi ayah itu selalu, kalau di puskesmas nggak ada musola ya, hanya ruangan depan. Kita ruangan depan itu dijadikan musola gitu, ruangan depan itu ruang tamu ya. Nah, setelah ada yayasan pensiun, ayah pensiun, baru dibikinin musola tersendiri ya gitu. Jadi untuk mengumpulkan anak-anak, sholat bareng gitu, ngaji bareng. Nah, waktu aku diajarin ngaji sama ayah itu malah Yasin. Aku langsung Yasin gitu, jadinya ayah sekaligus Yasinan malam Jumat ya. Jadi di situ ayah, jadi bukan Iqra. Pertama kali ayah ngajarin ngaji itu Yasin dulu. Yasin berapa tahun ya, aku ya pokoknya awalan gitu ya, awalan. Terus aku juga kan ikut pengajian santri kalong ya, kalau istilah di daerah Maya, di desa itu. Jadi ada pesantren di depan rumah, jadinya kita ngaji sore terus pulang gitu, dibuat hafalan surat-surat pendek ya. Sedangkan kalau di perkotaan sini kan nggak ada pesantren yang terdekat, nggak ada gitu, yang maksudnya yang dekat-dekat rumah gitu. Jadi terus apalagi musim wabah corona begini, jadi saya harus menjadi guru dadakan mengaji buat anak-anak. Pokoknya serba dadakan lah. Serba dadakan tuh kita jadi guru ngaji, jadi jemputan anak-anak, pokoknya harus serba bisa. Bener-bener wabah corona ini mengajarkan banyak hal pada aku sebagai seorang ibu, jadi harus serba bisa gitu ya, serba bisa pokoknya gitu. Jadi di situ alhamdulillah barusan udah aku cek, udah lancar alhamdulillah. Jadi itu tugas utama aku, rasanya udah lega banget, karena itu yang aku khawatirkan.
waktu aku umroh ya, aku memikirkan si kecil itu belum bisa baca Quran, ke Quran besar ya. Kalau Iqra dia bisa itu, tapi ke Quran besar huruf-huruf sambungnya itu belum paham gitu. Ternyata dia cepet tanggapnya, cepet bisanya gitu ya. Aku alhamdulillah ya Allah, itu karena tugas utama itu seorang orang tua itu mengamanahkan pada anak-anak, yaitu untuk pertama mendirikan sholat ya, terus sholatnya, terus ngaji Qurannya, terus amal-amalan yang lain, amal-amal baik, budi baik, sebagainya lah, prestasi ya, itulah termasuk. Tapi yang aku tekankan sudah terlaksana ya, maksudnya ditekankan itu ngajinya gitu, ngajinya udah alhamdulillah, karena aku sendiri yang awalan ngajar. Dan alhamdulillah kalau kakaknya udah pada lancar, udah hatam berapa kali hatam itu alhamdulillah. Coba ini yang kecil aku bareng-bareng lah, jadinya alhamdulillah. Itu tugas yang utama itu masya Allah, itu luar biasa. Karena seorang ibu ketika anak belum bisa baca Quran, rasanya dagdikduk, ya Allah, dagdikduk. Putri aku belum bisa, yang satu yang kecil yang diawetkan, yang satu itu yang belum bisa baca nih, gimana nih ya Allah caranya. Terus akhirnya aku, dan memang itu lebih nurut sama aku ya, tapi dia memang anaknya pada penurut alhamdulillah sih semuanya gitu. Di situ jadi pondasi guru dalam diri seorang anak, yaitu orang tuanya, ayahnya, ibunya, public figure ya gitu. Jadi kita sesibuk apapun kita bekerja, sempatkan untuk mengajar, mendampingi lah, minimalnya kalau nggak mengajarkan, mendampingi mereka mengaji. Aku tidak bisa menyerahkan sepenuhnya ke guru-guru ngaji ya, karena aku sendiri yang menghandle ya. Aku lebih senang menghandle. Kemarin aku yang menghandle, cuman kemarin sempat ayahnya buat ngaji keluar kan gitu ya, jadi kita ikutin lah ngaji cuma sebentar, terus kesininya ya ke rumah lagi saya terusin, alhamdulillah lancar gitu ya. Enggak ada salahnya juga buat dicek, misalkan aku kan terbatas ya, ilmu yang aku miliki tentang ngaji kan terbatas. Jadi kalau ngaji ke Pak Ustadz, Bu Ustazah kan mereka lebih komplit ya tentang ajarannya. Jadi hanya sebentar kemarin, hanya ngelancarin alhamdulillah gitu. Dari situ, jadi sesibuk apapun orang tua sempatkan untuk mendampingi anak mengaji, apalagi mengajari, tiap hari mengaji tuh di situ ya. Mudah-mudahan anak-anak kita soleh-solehah, semuanya berguna bagi agama, bangsa, dan negara nih. Amin, insyaallah.